You know just what you do to me, play my emotions. Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, bisa terwujud dan tercapai sesuai dengan harapan dan keinginannya masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh salah satu kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Jadi untuk sore hari ini aku mau mulai masak dulu. Dan di sini untuk persayurannya udah aku bersihin, udah aku kupas, terus juga untuk perbawangannya udah aku siapin juga, udah dikupas juga. Jadi di sini tinggal dicuci bersih aja untuk perbahanannya semuanya. Dan ini tuh juga aku mau mempersiapkan untuk mulai memasak, tapi di sini sebelumnya aku tuh udah mulai goreng ikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi aku tuh sambil pas lagi di saat ngupas-ngupasin perbahanan sayuran itu tadi, aku udah mulai untuk goreng ikan. Dan ikan yang aku goreng ini itu tuh ikan sungai. Biasa kalau di daerah tempat aku disebutnya itu ikan seluang ya teman-teman. Dan untuk ukuran ikannya sendiri itu biasanya kayak jari-jari tangan gitu, sebesar-besar jari tangan gitu aja sih. Jarang banget ada yang gede-gede banget gitu. Dan enaknya itu ikan itu digoreng kering ataupun digoreng menggunakan tepung serbaguna. Dan kali ini untuk ikan seluangnya aku goreng kering menggunakan tepung serbaguna kering gitu. Jadi enak banget lah pokoknya. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku mau memulai untuk ngiris-ngirisin persayurannya. Jadi aku itu mau nyayur santan ala-ala aku aja gitu ya. Dan sayurnya pun juga campur-campur aja pokoknya sesuai selera aku yang mau aku campur-campur lah, intinya tuh yang ada di kulkas aja gitu ya teman-teman, yang bisa dicampur-campur untuk dimasak santan. Nggak tahu kenapa sih ini tuh lagi kepingin kayak makan sayur santan gitu kan, karena juga tuh kayak udah lumayan lama sih ya sebenarnya nggak makan si sayur santan yang masak sendiri. Biasanya sih beli itu sering aja, tapi biasanya kalau beli itu cuman sayur santannya itu biasanya labu sama rebung gitu. Tapi di kali ini untuk sayur santannya itu aku ada kasih labu, terus juga buncis dan juga sama kecipir. Terus tadi juga aku ada goreng tahu, jadi mau aku campur aja sekalian. Nah, di sini lanjut ya teman-teman. Tadi untuk ikan seluangnya itu alhamdulillah udah mateng semua. Jadi ya udah aku salin aja ke wadah, dan di sini lanjut aku mau ngulek untuk bumbu si sayur santannya. Jadi untuk bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting satu aja, dan juga kemiri ya teman-teman. Itu aja sih, ulek-ulek halus dan dikasih sedikit gula merah gitu. Jadi udah deh, itu aja untuk si bumbunya. Dan tadi juga kenapa untuk cabenya itu sedikit banget dipakai dan cuman cabai keriting, karena biasanya Ralin itu suka banget sayur santan yang ada dipakein labu gitu kan. Jadi makanya nggak usah pedas-pedas, yang penting warnanya aja gitu ya, untuk mempercantik warna dari si sayur santannya aja gitu. Nah, di sini lanjut ya teman-teman. Ini tuh aku mau ngoseng dulu untuk bumbunya. Jadi bumbunya ini langsung aku oseng aja di panci sayurnya aku. Terus di sini aku masukin lagi untuk bubuk ketumbar, bubuk kunyit, sama lada bubuk juga. Jadi yang pakai bubuk-bubukan aja deh itu ya untuk bahan tambahan lainnya. Terus di sini oseng aja sampai dia benar-benar mateng dan juga wangi, baru langsung ditumpahin air biasa dulu. Sebenarnya sih kalau misalnya punya santan yang perasan alami itu tuh lebih enak ya teman-teman kalau lagi masak sayur santan gini kan. Tapi karena nggak punya, jadi alhasil di sini aku pakai santan instan aja lah ya, yang simple-simple aja, karena memang juga untuk sayur santannya nggak yang banyak-banyak banget gitu kan, akunya masak secukupnya aja.
Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi selagi nunggu rebusan labunya itu melemah, di sini aku sambil aja dengan ngebuat sambal, dan ini tuh sambal requestan dari Pak suami. Lama banget sih sebenarnya minta dibuatin sambal ini karena berhubung juga agak susah gitu ya. Kadang ada, kadang nggak ada gitu ya teman-teman si bawang rambutnya ini. Jadi di tempat aku itu disebutnya itu yang lagi aku iris-iris itu adalah bawang rambut. Kira-kira di tempat teman-teman ini tuh dikenalnya dengan nama lain apa, boleh dong ya komen di bawah. Dan juga apakah teman-teman itu suka atau ada yang pernah atau ada yang belum pernah makan, boleh dong ya komen di kolom komentar. Nah ini tuh kalau di tempat aku, daerah aku biasa disebutnya itu bawang rambut gitu, paling enak di sambal seperti ini ya teman-teman. Jadi dibikin sambal mateng gitu, dan ini tuh aromanya juga wangi bagi yang suka. Kadang juga sih terkadang ada yang nggak suka gitu ya sama aroma si bawang rambut ini, tapi kalau aku apalagi Pak suami emang suka banget sama si sambal bawang rambut ini ya teman-teman. Jadi untuk sambalnya sih kayak buat sambal pada umumnya juga, cuman bedanya kalau akunya kalau pas lagi masak si sambal bawang rambut ini lebih suka tomatnya itu nggak diulek ya teman-teman, jadi cuman diiris-iris tipis-tipis aja. Dan untuk bawang rambutnya sendiri kurang lebihnya diiris-iris, ukurannya itu seperti itu tadi lah pokoknya ya teman-teman. Pokoknya enak banget. Ini tuh ditemanin makan sama singkong rebus atau juga singkong goreng, itu tuh tambah enak gitu ya teman-teman. Kalau untuk si sambal bawang rambut ini, dan sambal ini tuh juga enak banget dimakan sama gorengan gitu ya teman-teman. Aduh ini tuh jadi ngiler deh. Jadi pengen gitu ya bikin gorengan terus cocolannya pakai sambal si bawang rambut ini. Nah di sini untuk sambalnya ini tuh aku tambahin terasi supaya lebih harum ya teman-teman dan lebih endul lah pokoknya. Dan jangan lupa juga ditambahin untuk bumbu-bumbu perasanya. Dan ini tuh untuk sayur santannya aku juga udah masukin kacang kecipirnya, udah juga mateng, jadi ya udah langsung dimasukin santan, terus lanjut lagi disusul sama si buncisnya. Jadi di sini aku diamin sebentar sampai buncisnya juga udah mulai melemah, baru nanti aku masukin tahu. Dan jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman supaya rasanya itu benar-benar pas lah pokoknya. Jadi kalau misalnya pas di sore hari gini aku tuh lagi kebetulan masak sayur yang seperti ini ya teman-teman, yang agak porsinya agak lumayan banyak, biasanya bisa sampai nanti ke besok paginya. Jadi tinggal dipanasin aja lagi untuk besok paginya. Dan juga untuk besok ini tuh otomatis aku nggak nyayur lagi ya teman-teman. Tapi sih kalau misalnya sampai sore udah nggak cukup ya otomatis sorenya lanjut masak lagi gitu. Nah ini singkat cerita ya teman-teman, untuk sambalnya udah mateng, jadi ya udah langsung salin aja ke wadah. Terus juga ini tuh untuk sayurnya juga udah mateng, dan kurang lebihnya untuk menu makan malam di hari ini itu tuh ada sayur santan, terus ada sambal bawang rambut, dan juga ikan goreng tepung. Dan jangan lupa selalu bersyukur apapun itu rezeki yang diberi sama Allah. Nah oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi seperti biasa juga jangan pernah bosan-bosan lah ya untuk nonton di setiap videonya aku itu. Kalau pas lagi masak ya udah tinggal langsung diberesin dan dibersihin aja untuk area kompornya. Oh ya, tadinya juga sebelum aku itu ngeberesin di area kompor ini, aku udah cuci piring-piring kotor dan peralatan kotor yang aku pakai, yang aku gunain tadi untuk masak ya teman-teman. Cuman sengaja emang gak aku videoin supaya gak kepanjangan aja lah gitu durasinya, dan supaya juga teman-teman itu nontonnya gak yang terlalu bosan kalau misalnya selalu ada segmen aku mencuci piring. Nah ini lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku mau nge-refill dulu untuk minyak gorengnya aku ini, karena memang
udah beberapa hari aku buka dari kemasannya, belum aku tumpah, belum aku tuang ke wadah minyaknya. Jadi di sini ya udah aku mau masukin aja lagi ke botol minyak. Dan itu untuk kemasan 2 liter emang nggak cukup banget sama si botol minyak yang aku punya. Jadi ya udah sisanya aku biarin aja di kemasannya. Jadi nanti kalau misalnya mau digunain, ya aku nggunain yang ada di kemasan dulu dihabisin, baru nanti lanjut nggunain yang ada di botol minyaknya. Oh ya, itu tadi pas aku lagi ngelap-ngelap bagian kompor, jangan salfok sama rak kayu kecil yang aku pegang tadi ya teman-teman. Jadi itu tuh baru banget dibuatin sama Pak suami. Aku minta Pak suami buatin gitu kan dari kayu-kayu bekas, dan udah jadi, dan itu juga udah dicat pernis ya teman-teman. Cuman belum sempat dipasang karena waktu mau masang Pak suami itu keburu udah simpunin dan udah nyimpan bornya dia. Jadi otomatis ya belum dipasang lah, dan ya udah aku letakin aja dulu di situ gitu. Nah, udah selesai ya teman-teman untuk urusan aku di dapur, dan udah nyapu-nyapu juga tadi, udah beres-beres, udah selesai lah ya. Ya walaupun nggak terlalu rapi-rapi banget untuk bagian dapur, tapi setidaknya nggak yang terlalu berantakan banget juga gitu untuk keadaan dapurnya aku. Nah, oke, di sini aku lanjut lagi ya teman-teman, karena memang ini kan udah sore, jadi ya udah langsung aja lanjut ke rutinitas biasa di sore hari itu, ya nyapu-nyapu di bagian-bagian rumah. Dan ini untuk di bagian kamar aku skip nyapunya karena memang itu tuh ada Ralin yang lagi leha-leha gitu. Tapi biasanya kalau misalnya di malam hari pas mau mempersiapkan tidur di malam hari, nah itu tuh aku langsung sapu-sapu juga sedikit untuk di bagian kamar, atau biasanya kalau nggak disapu aku gunain vakum seperti biasa kalau di bagian kamar. Nah, di sini lanjut ya teman-teman. Jadi udah selesai untuk nyapu-nyapu di bagian dalam rumah, lanjut aja langsung ke bagian terasnya. Nah, ini tuh kalau misalnya teman-teman yang udah nontonin aku dari lama pasti udah ngeh ya ada perubahan di daerah terasnya aku. Jadi kursi panjang yang ada di bagian dinding itu tuh disingkirin ya teman-teman. Jadi diganti sama sama 2 kursi itu, letaknya aku pindahin di situ. Dan ini tuh Pak suami baru-baru juga buat si 2 kursi ini sama satu meja ini. Jadi makanya untuk kursi panjangnya itu disingkirin dan diganti sama 2 kursi yang udah lama itu, dan ditambah lagi sama kursi baru yang dibuat sama Pak suami, supaya juga tuh untuk di area teras itu agak lega, agak luas sedikit kalau misalnya kursi panjangnya itu disingkirin aja, karena memang kursi panjangnya itu juga udah lumayan agak jabuk-jabuk gitu kan. Jadi ya udah diganti aja. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.